Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam tema kajian kaidah fikih. Kita lanjut kaidah cabang dari ad-dororu yuzalu. Yang nomor 4, yurtakabu akhafud daruraini. Jadi melaksanakan darurat yang lebih ringan. Nah ini, jadi kalau ada dua darurat, kita laksanakan darurat yang lebih ringan. Contohnya, membiarkan orang kencing di masjid daripada mencegahnya saat kencing itu juga. Jadi begini ya, kalau orang masih keluar air kencing, itu nggak boleh langsung di stop, dimarah. Jadi pas meskipun di masjid ada orang kencing, nggak boleh langsung dimarah. Karena ketika kencing sudah kadung keluar, itu kalau di stop, itu daruratnya lebih bahaya. Itu menyangkut penyakit di kandung kemih. Tapi kalau urusan kencing di masjid kan cukup nanti disucikan kan bisa. Jadi kita melaksanakan darurat yang lebih ringan. Ya udah, biar teruskan saja. Nah, terus yang kita hindari adalah darurat yang lebih parah, maksudnya begitu. Kemudian dibolehkan menghukum kisos dan had, membunuh begal, rampok, dan bugot. Lah ini, ya yang saya terangkan tadi. Jadi, inafil kisosi hayatun. Dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Jadi maksudnya mengorbankan satu begal, rampok, tapi demi menyelamatkan orang banyak. Jadi darurat yang berat adalah banyaknya korban yang akan berjatuhan gara-gara rampok. Itu darurat yang membahayakan. Itu kita hindari. Nah, yang kita pilih adalah darurat yang kecil. Darurat yang kecil adalah menghukumnya, mengkisosnya atau menghadnya. Seperti kalau maling, maling itu dipotong tangannya, ya dipotong tangan itu namanya darurat, membahayakan yang dipotong tangan. Tapi kan daripada nggak dipotong tangan, dia akan korban korban pencurian yang dicuri semakin banyak. Nah itu. Kemudian yang nomor 3, bolehnya operasi sesar. Nah ini bagi ibu hamil, yaitu ada dua darurat. Kalau nggak disesar daruratnya lebih bahaya, itu yang kita hindari. Terus yang kita pilih adalah darurat yang lebih ringan. Kalau hanya operasi sesar itu darurat ringan, tidak bahaya banget. Itu yang kita pilih. Terus fasah nikah karena aib, merusak pernikahan karena aib. Ya ada darurat memang, menceraikan suami istri lah. Menceraikan itu kan darurat. Ya nggak enak namanya, cerai ya nggak enak. Tapi kalau diteruskan ada aib, ya nggak enak juga. Nah itu. Terus, dan memaksa orang membayar hutang. Nah ini, sebenarnya nggak boleh memaksa orang bayar hutang itu. Nah, kita hindari darurat lebih tinggi. Darurat lebih tingginya ya dia nggak mau bayar hutang itu. Atau yang karena fasah nikah tadi darurat yang lebih tingginya adalah yang mempertahankan aib itu darurat lebih tinggi. Lah itu yang kita hindari. Akhirnya boleh fasah, meskipun dalam fasah juga ada darurat tapi kan ringan. Kemudian yang nomor 4 contohnya berbohong demi mendamaikan pertikaian antar penduduk. Jadi kalau ada satu etnis itu kita mendamaikannya boleh dengan cara berbohong. Berbohong itu dosa. Dosa itu berarti kan kita melakukan darurat, sesuatu yang darurat. Tapi daruratnya pertikaian lebih besar. Jadi daruratnya pertikaian itu yang kita hindari dan yang kita pilih adalah melakukan darurat yang kecil, yaitu berbohong. Meskipun darurat berbohong adalah efeknya nanti kita berdosa. Tapi menghindari pertikaian itu lebih penting. Atau pertikaian antar suami istri. Nah, jadi kalau ada suami istri bertikai, kita bohong untuk mendamaikannya itu nggak masalah. Kemudian yang nomor 5, menaikkan harga BBM oleh pemerintah demi menghindari mafsadah perekonomian. Nah, ini juga boleh. Jadi mafsadah perekonomian nanti efeknya merambah ke seluruh rakyat. Menaikkan harga BBM ada efek negatifnya, tapi perekonomian yang jeblok itu juga ada efek negatifnya. Nah, ini kita pilih menaikkan ekonomi meskipun mengalahkan harus menaikkan BBM. Kemudian yang nomor 5 adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi yang penting itu adalah efek negatifnya dulu yang kita hindari. Contohnya mengutamakan menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya daripada melanjutkan sholat. Jadi umpama kita mau berangkat ke masjid, di tengah jalan tahu ada orang yang bahaya, dalam kondisi bahaya darurat. Nah itu kita selamatkan meskipun kita menyelamatkan sampai kehabisan waktu sholat. Nah ini nggak masalah kalau urusan sholat jalbul masoleh, kemaslahatan. Jadi sholat itu adalah kemaslahatan mencari pahala dan seterusnya. Tapi kalau
menghindari darurat bahaya orang, menyelamatkan orang itu termasuk darul mafasid, mencegah kerusakan, mafsadah. Itu lebih kita dahulukan. Contohnya lagi meliburkan sekolah karena bahaya pandemik virus di zona merah. Jadi kalau ada kawasan mencekam, zona merah ya syaratnya, bahaya. Nah itu meliburkan sekolah. Meskipun sekolah itu ada masalahnya, tapi masalah itu kita kalahkan dulu. Yang diutamakan menolak kerusakannya dulu. Darul mafasid. Nomor 6, al-hajatu idza ammat kanat kaddarurati. Hajat atau kepentingan umum itu seperti darurat. Ini kalau menurut ulama lain sebenarnya tidak hanya kepentingan umum, kepentingan yang khusus pun nanti bisa statusnya seperti darurat. Tapi itu menjadi khilaf. Contoh, dilegalkannya ijaroh, padahal manfaat yang disewa belum jelas saat akad. Ijaroh itu menyewa. Jadi sebenarnya dalam akad sewa itu manfaat saat akad itu yang kita peroleh belum jelas. Umpamanya kita nyewa motor, manfaatnya motor apa nanti belum jelas. Nah, tapi itu tetap diperbolehkan karena memang dari aspek hajat atau kepentingan umum. Kalau sekarang nggak diperbolehkan ijarah, orang akan kesulitan. Ingat, jadi level hajat, tingkat hajat itu kalau nggak dilakukan ada efek kesulitan. Terus yang nomor 2, dilegalkannya hiwalah. Hiwalah itu membindah hutang. Jadi umpama saya punya hutang di bank dan kamu punya hutang saya. Terus saya ngomong ke kamu, udah kamu nggak usah bayar ke saya, langsung bayar ke bank saja. Lu kok ke bank? Iya, saya punya hutang ke bank, kamu saja yang bayar. Nah, itu namanya hiwalah. Awalnya sebenarnya nggak boleh karena terjadi jual beli hutang dengan hutang. Bai'udin biden itu hadis Nabi melarang ya. Nah, bai'ul kali bil kali istilah hadisnya. Jadi menjual hutang dengan hutang. Itu nggak boleh. Tapi karena ini ada kondisi hajat, jadi proses hiwalah yang seperti tadi yang saya contohkan tadi itu boleh. Baik, yang nomor 3 contohnya memakai kain sutra untuk menangkal kutu. Lah ini awalnya memakai kain sutra itu bagi laki-laki nggak boleh. Tapi untuk menangkal kutu biar sembuh itu boleh karena ada hajat. Baik, ini yang paling penting. Jadi ya, mengukur level kepentingan. Kepentingan itu yang pertama melihat sisi kualitas. Yang kedua melihat sisi kuantitas dan yang ketiga melihat sisi validitas. Saya bahas dari yang pertama, melihat sisi kualitas itu contohnya ini. Yang nomor 1 adalah darurat demi menjaga agama. Itu levelnya adalah nomor 1. Kemudian darurat demi menjaga jiwa, nafas itu nomor 2. Terus seterusnya demi menjaga akal darurat. Nah, terus kalau hajat mulai nomor 6, kalau demi mal harta itu paling akhir ya nomor 10. Jadi umpama saya buat contoh beginilah. Ada orang sholat di masjid gempa. Sholat itu dengan gempa kita cari level. Nah, gempa itu levelnya udah darurat. Darurat mengancam jiwa berarti nomor 2. Jadi kalau sholatnya bisa dikodoi, jadi nggak sampai darurat. Tapi kalau nyawanya nggak bisa dikodoi, makanya kalau urusan melarikan diri dari gempa itu levelnya hifdun nafas yang darurat. Dan yang sholatnya itu hanya hajat yang hifduddin, menjaga agama. Berarti yang nomor 6 ini. Nah, berarti 2 dengan 6 ya kita utamakan nomor 2. Nah, itu dilihat level kepentingan dari sisi kualitasnya. Kemudian yang nomor 2 adalah kuantitas. Jadi kuantitasnya adalah kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang nomor 3 adalah validitas, tingkat kepastiannya, valid enggaknya. Jadi yang pertama adalah tingkat pasti atau qot'i, itu yang harus kita utamakan. Yang kedua adalah tingkat doni, doni itu dugaan kuat. Itu level nomor 2. Terus level nomor 3 adalah meragukan. Kalau meragukan ini nggak usah diikuti. Al yakinu la yuzalu bisak. Jadi itu ya. Jadi umpama contohnya begini, kalau pas gempa tadi, kalau gempanya itu tidak meyakinkan untuk mengancam jiwa ya berarti levelnya bukan darurat. Nah itu, jadi ya tetap meneruskan sholat. Jadi umpama pas sholat di masjid ada gempa, tapi gempanya hanya berapa skala Richter nggak sampai membahayakan. Ya sebaiknya kita tetap bertahan di masjid. Karena meskipun hajat, dia hajatnya yang qot'i, sholatnya sudah pasti. Tapi untuk gempa mengancam jiwa, hifdun nafas yang nomor 2 ini, darurat yang tidak pasti. Jadi akhirnya levelnya bukan nomor 2 lagi. Yang kita pilih yang nomor 6. Karena yang nomor 2 tidak pasti. Nah ini cara mengukur tingkat tinggi rendahnya darurat.